Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Qur'an wal iman wal Islam wa atamma 'alaina bi risali khairil anam habibana wa nabiyyana wa karimana maulana Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tentunya telah, tengah dan akan kita rasakan. Wabil khusus nikmat Al-Qur'an yang kita akan kaji sekarang. Kita masih Allah percaya, Allah amanahi, Allah undang di musala syakur ini untuk melaksanakan pengkajian Al-Qur'an. Tentunya dinaungi oleh nikmat iman dan Islam, karena nikmatnya Al-Quran ini tidak akan terasa. Mungkin yang ada malas untuk mengkajinya, menjalankan mengkajinya, yang bacanya saja malas, apalagi mengkajinya. Tidak akan terasa kenikmatan Al-Quran ini kalau tidak didampingi dengan iman dan Islam, tidak dinaungi oleh iman dan Islam. Nah, oleh karenanya, baik yang di musala syakur atau yang menyimak di tempatnya masing-masing, termasuk juga di medsos, di YouTube channel Abi Hilman Ardian Syah Kurniawan. Nah, insya Allah semua yang menyimak akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang langsung hadir ya. Ini yang hadir ini walaupun beberapa orang, tapi walaupun bisa dihitung dengan jari, namun insya Allah ini adalah makhluk atau orang-orang jamaah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena penghuni surga itu tak banyak. Yang berdiam di Riyadul Jannah, itu taman-taman surga, itu orangnya tidak banyak. Dibanding dengan penghuni neraka, masihlah jauh kemana-mana lebih banyak penghuni neraka daripada penghuni surga. Ya, maka ada seorang sahabat yang menyatakan, Allahumma ja'alna, ketika keliling Ka'bah ya, Allahumma ja'alni minal qalil. Beliau berdoa, ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang sedikit. Karena yang sedikit ini adalah penghuni surga. Yang sedikit ini adalah orang-orang yang dapat menyaksikan puncak kenikmatan, yaitu bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, menatap wajah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masuk di dalamnya. Begitupun juga kita semoga senantiasa nantinya dapat bersandingan dengan baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat salam tercurah kepadanya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Semoga sampai pulang kepada kita semua ya, yang senantiasa mencintai beliau, tunduk patuh setia kepada ajarannya, bersalawat kepadanya. Ya, tentu dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian, pada kesempatan kali ini kita sebelum ke penjelasan ya, sebelum ke tafsir Al-Qur'an, mari sama-sama kita mengkaji, mentadaruskan Al-Quran yang sekarang ini kita akan membacakan surah Al-Adiyat. Insyaallah kita sudah hafal pula ya untuk pembacaan surah Al-Adiyat ini. Tapi memang alangkah lebih baiknya kalau kita membacanya dengan baik dan benar seraya menatap Al-Quran. Ya. Al-Adiyat ini adalah surah ke-100, surah ke-100, surah ke-100 nanti nyambung ke surah ke-99 yaitu Al-Zalzalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini ya, dipersiapkan. Ditatap, dilihat surah Al-Adiyat. Wal 'adiyati dhabha. والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. Ada banyak pendeknya, ri-nya panjang, ro-nya panjang, ti-nya pendek. Fal mughirati subha. Fa atharna bihi naq'a. Nanya aja pendek ya. Fa atharna bihi naq'a. Fa atharna bihi naq'a. Fa wasatna bihi jam'a. Sekali lagi Kak. Fa wasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud. Innal insana li rabbihi lakanud. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Hu-nya panjang sedikit, ala la-nya panjang sedikit, dzalika da-nya panjang. Ya, da-nya panjang segitu. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. 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 Wa hussila ma fis sudur. Wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Sekali lagi ya, perhatikan. Inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha.
insanu ma laha Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha Yawma izin tuhaditsu akhbaraha Sekali lagi ya. Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha Yawma izin tuhaditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha bi anna rabbaka awhalaha Yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum Yawma izin yasadurun nasu ashtatan liyura'a a'malahum فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم صدق الله العظيم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير بارك الله فيكم جميعا بارك الله لنا ولكم جميعا. Semoga Allah memberkahi kita semua dalam pembacaan ayat suci Al-Quran atau juga yang menyimaknya dengan sebaik-baiknya, menyimak dengan benar. Allah berkahi semuanya. Namun insya Allah tentu dengan niat tulus ikhlas yang membaca, berusaha untuk perbaiki bacaan dengan baik, insya Allah itu akan lebih baik. 6:45 p.m. Itu akan lebih baik ketika berjuang dengan sekuat tenaga membaca ayat suci Al-Quran dengan baik dan benar. Kadang-kadang habis suka miris ya, agak-agak hati itu kayaknya menyayangkan. Kenapa? Karena banyak ini biasanya gelupan majelis taklim kan sebelum taklimnya itu suka ada membacakan ayat suci Al-Quran giliran satu-satu. Tadarus katanya kan, tadarus Al-Quran. Cuman sayang, 1000 kali sayang, tadarusnya berjalan, tapi judulnya cuma membaca. Jadi bilangnya tadarus, tapi padahal cuma membaca Al-Quran bergilir. Artinya sudah masuk mikrofon, sudah ya terdengar orang, minimal orang se-RT atau se-RW gitu ya, terdengar kemana-mana suaranya, tapi tajwidnya tidak benar. Nah, artinya bukannya tidak boleh mengaji di mikrofon, tapi alangkah lebih baiknya mengaji ya, dan jangan malu-malu kalau ada yang membetulkan. Kemudian memang tanggung jawab ustaz-ustazanya, kalau memang merasa punya ilmunya, memang harus berani membetulkan bacaan ibu-ibu walaupun atau bapak yang lebih tua. Harus mau dibetulkan. Ya. Jangan gengsi, jangan segan-segan, saya malu, sudah dewasa, masa harus dibetulkan bacaannya terus. Jangan, ya. Tetap belajar membaca Al-Quran yang baik dan benar sesuai dengan lughah Arabiah yang asli, itu adalah suatu keutamaan, karena supaya arti tidak berubah arti, tidak berubah makna. Kalau kita sedikit saja meleset bacaan, misalnya kayak tadi syarroyyarah jadi sarroyyarah, nah itu berubah, ya, berubah maknanya. Kalau seamal kan, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Amal yang memang ya kita ini ya, coba dilihat itu maknanya langsung.
Nah, kalau dalam Al-Quran ini di surah apa namanya, misalnya contoh saja lah, contoh surah Al-Zalzalah tadi ya. Surah Al-Zalzalah itu ya, di situ kan dinyatakan bahwa ada ayat apa namanya itu, yang terakhir lah contohnya itu, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Nah, di sini kita lihat sama-sama ya, barang apa namanya, niscaya apa tadi banyak kayak niscaya dia akan melihat balasan sesuatu kejahatan. Sesuai dengan kejahatan zarah seberat mengerjakan, dan barang siapa dia akan melihat, dan barang siapa yang mengerjakan balasannya kejahatan ya seberat zarah, niscaya dia melihatnya, akan juga melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah atau biji sawi ya, niscaya dia akan melihat. Nah, itulah. Kita artikan ini, wa may ya'mal, dan barang siapa ya'mal yang mengerjakan apa namanya, mithqala, semisal atau seperti mithqal dzarrah ya, biji zarah yang paling kecil lah, syarran yarah, dia akan melihat balasannya, balasan kejahatannya itu syarran yarah. Nah, itu kalau pakai syarran yarah, itu kejahatannya akan dilihat. Nah, tapi kalau misalnya pakai sarra, nah itu lain lagi artinya. Ya, jadi berubah, bukan lagi kejahatan. Itu sebagai contoh saja, sebagai contoh di situ ya. Nah, maka bacaan Al-Quran ini haruslah betul-betul baik dan benar. Belajarlah, sekali lagi jangan kita itu gengsi, saya sudah masuk MIK ini, masa harus dibetulkan terus, malu lah dengan orang sekampung kalau dibenarkan ya. Nah, jangan seperti itu. Tetap kita itu harus mau apa namanya, belajar dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita namanya puas dengan apa yang ada. Yang penting saya sudah bisa baca Quran. Bahkan sekarang yang lebih repotnya lagi, yang penting saya sudah bisa baca Quran itu dengan Latin. Sudahlah, dengan Latin pun jadilah cukup. Jangan ya. Huruf aslinya bangsa Arab itu adalah huruf Arab yang sudah biasa ya. Nah, makanya harus betul-betul kita jangan sampai tidak bisa mengaji dengan huruf yang asli gitu. Dan jemaah sekalian, kalau kemarin kita sudah mengkaji masih ini bersambung ya, masih surah Al-Falaq yang termasuk dalam surah Al-Mu'awwidzatain, termasuk dalam dua perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala yang kita mohonkan, yang kita minta, yaitu kemarin itu kita sudah tahu bahwa dua perlindungan itu adalah surah An-Nas dan Al-Falaq. Nah, itu. Kalau kemarin kita sudah membahas waktu subuh, nah kemudian kita juga sudah membahas dari kejahatan semua makhluknya, wa min syarri ma khalaq, ya, dari kejahatan semua makhluknya. Nah, kan kalau manusia itu sudah dikatakan dua, ingin mendapatkan kebaikan, terlindung dari keburukan. Kan itu pokok utamanya manusia itu pengen dapat baik, pengen dapat segala hal yang baik, dan pengen terlindung dari keburukan, kan begitu ya. Nah, ketika kita terlindung dari yang sesudah terlindung dari yang baik, nah khusus surah Al-Falaq ini kita mohon perlindungan dari yang buruk, terutama keburukan
termasuk ya yang namanya hal yang buruk, misalnya keburukan dari segala macam gangguan ya. Kita kan seringnya yang kita pahami keburukan dari semua makhluk Allah itu yang terbayang ya. Kalau dari manusia, dari kejahatan manusia. Kalau dari hewan, mungkin dari kesengatan binatang berbisa ya. Nah, ada lagi contoh keburukan. Keburukan apa lagi misalnya? Kita sudah kaji ya, keburukan dari misalnya pasangan istri. Dan laki-laki ini ya, kan kita menginginkan kalau kita mendapatkan istri ini, istri selalu baik. Ya mungkin Kak Iwan, coba Pak Alex punya istri, ya otomatis istri kita sudah tahu siapa istri kita, ada baik dan ada buruk, pasti itu. Ya, misalnya kalau keburukan istri, apakah misalnya ini kita tidak ngomong aib ya, ini secara umum saja, misalnya orangnya pemarah, nafsunya tinggi, ya, nafsu marah maksud Nabi ya. Terus apalagi kadang-kadang suka membangkang perintah ya, dan sebagainya. Nah, kita berlindung kepada Allah, kita mohon kebaikan dan kita mohon perlindungan kebaikan istri kita dan perlindungan dari hal yang buruk dari istri kita. Kita doakan istri kita yang baik-baik. Ya. Nah, maka ada doa yang bersumber dari hadis Rasulullah SAW ini. Tentu Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala, yang disahihkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Ketika Nabi menyatakan idza tazawwaja ahadukum imra'atan aw ishtara qadiman falyaqul, apabila kamu misalnya Anda semuanya akan menikah, idealnya akan menikah ya, atau juga mungkin membeli khadim atau asisten pembantu ya, terutama untuk istri ya, menikah. Kalau mau menikah, maka bacalah doa. Doanya bagaimana? Doanya adalah Allahumma inni as'aluka, ya Allah sesungguhnya hamba mohon kepadamu khairaha, kebaikan dari istriku. Boleh sebut namanya. Wa khaira ma jabaltaha alaihi, wa khaira ma jabaltaha alaihi, dan dari keburukan perwatakan yang muncul dari dalam dirinya. Itu mohon kebaikan ya. Satu lagi kita mohon perlindungan, wa a'udzubika, dan hamba berlindung kepada engkau min syarriha, dari kejelekan istriku ini. Boleh juga sebut namanya. Wa a'udzubika min syarriha ya, wa syarri ma jabaltaha alaih, dan keburukan perwatakan yang muncul dari dalam diri istriku ini. Wah, mantap doanya. Mungkin baru ketemu, mungkin ada yang baru ketemu dengan doa ini. Baca nggak sebelum ini awal nikah? Nah, kayaknya belum ketemu ya. Baru dengar sekarang mungkin, jangan-jangan. Nah, bagaimana tindakan kita kalau emang belum belum baca? Wah, kata bapak mungkin dengan enaknya ngomong ya nikah lagi. Wah, enggak. Tidak demikian. Ya tinggal baca, tidak harus maksudnya. Kalau mau nikah lagi terserah. Tapi tidak harus. Yang penting bacakanlah itu untuk istri kita. Doanya yang baik-baik kayak itu tadi. Ya, doakan istri kita yang baik-baik. Insya Allah istri kita sudah mungkin ada yang belasan tahun, ada yang puluhan tahun mendampingi kita. Itu kan sudah suatu kebahagiaan dalam hati
istri kita sudah menerima siapa kita. Siapa yang bisa menerima kita kalau bukan pilihan Allah? Yaitu istri kita sendiri. Itulah istri kita yang menerima siapa kita sesungguhnya. Siapa Abi diterima oleh Umi, itulah sesungguhnya. Sudah belasan tahun Abi ditemani oleh Umi, teman hidup. Sudah 18 tahun. Ya, Iman 17. Nah, ini 18. Sudah suatu kesyukuran. Sebentar lagi mau 20 tahun. Wah, Masya Allah. Jangan sampai rumput tetangga terlihat nampak lebih hijau daripada rumput di rumah sendiri, di pekarangan sendiri. Ya, dalam arti kita benar-benar harus setia mempertahankan cinta kita. Sekarang kalau istri kita, namanya orang tidak sempurna, wajar itu. Nah, sekarang bagaimana cara menyempurnakannya? Dekatkan diri kepada Allah dengan doa tadi. Bacakan doa ini. Bacakan doa ini. Apakah hamba ada sholat, atau juga ketika istri lagi di sebelah kita bacakan doa ini. Insya-Allah. Ya. Ini penting ini doa. Ini langsung Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang mencontohkannya, yang membacakan doa ini. Ini warisan.